Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Urahmah dengan NIM 2122182. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akidah akhlak, yaitu akhlak tercela. Adapun beberapa macam materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu ria. Yang kedua, nifak. Yang ketiga, ananiyah. Yang keempat, putus asa. Dan yang kelima adalah ghadab. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang ria. Ria merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengharapkan pujian dari orang lain, bukan karena mengharapkan ridho Allah. Jadi, sikap ria ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dia itu hanya melakukan karena orang lain, kan? Karena mengharapkan ridho Allah. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri dari ria. Yang pertama, apabila ia sendirian, maka ia akan menjadi pemalas. Pemalas melakukan kebaikan, melakukan ibadah, karena ia merasa bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Selanjutnya, apabila ia berada di tengah orang-orang, ataupun di tengah keramaian ataupun di khalayak ramai, maka ia akan bertambah semangat untuk melakukan ibadahnya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga, dia akan meningkatkan amalnya ketika ia akan dipuji. Namun, ia akan mengurangi amalnya jika ia dicela oleh orang lain. Ini merupakan salah satu contoh gambar ria yang saya jelaskan, di mana kita dapat melihat bahwa ada seseorang yang sedang melakukan ibadah dan di tangannya merupakan sebuah ponsel, di mana ini merupakan media untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Namun, dapat kita lihat banyak sekali contoh perbuatan ria di tengah masyarakat. Misalnya, ketika ia akan melakukan sedekah, ia akan melakukan tersebut di tengah masyarakat karena ia ingin dipuji, ingin mendapat sanjungan, dan ia ingin untuk dipuji oleh orang lain. Dia itu melakukan kebaikan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh karena itu, orang yang berbuat ria ini akan haus dengan pujian. Selanjutnya, yaitu ada dalil tentang ria. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu shadaqatikum bil manni wal adha. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Dan Allah juga melarang karena itu akan dapat menyakiti salah satu ataupun beberapa orang yang kita berikan sedekahnya. Ini tidak hanya berlaku kepada sedekah saja, tetapi kepada ibadah-ibadah ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya jika dilakukan bukan atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, akhlak tercela yaitu nifak dan juga ananiyah. Materi yang selanjutnya yaitu nifak. Nifak adalah perbuatan tercela di mana antara ucapan dan perbuatan yang ia lakukan itu tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam hatinya, atau dapat juga kita sebut dengan munafik. Adapun macam-macam nifak, yang pertama itu ada nifak iktikodi. Iktikodi artinya
ia itu sama sekali tidak memiliki keimanan di dalam hatinya, namun ia tetap melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan tuntutan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia melakukannya itu bukan atas dasar memiliki keimanan di dalam hatinya. Dan yang kedua, nifak amali. Nifak amali ini orang tersebut masih memiliki keimanan di dalam hatinya. Akan tetapi ini lebih cenderung ataupun dapat kita lihat pada ciri-ciri dari orang munafik. Ciri-ciri dari orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berbicara, ia dusta. Apabila ia berjanji, ia ingkar. Dan apabila ia diberi amanah, maka ia akan berkhianat. Selanjutnya yaitu ananiah. Baik, ananiah. Ananiah ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu ada ana. Ana artinya aku, berarti saya. Jadi, dapat kita artikan bahwa ananiah ini adalah suatu sikap yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain dari akibat perbuatannya kepada orang lain. Sehingga ananiah ini lebih cenderung dikatakan sebagai orang yang egois. Ia sama sekali tidak memikirkan bagaimana akibat dari perbuatannya kepada orang lain. Apakah orang tersebut akan rugi, apakah orang tersebut akan celaka, maka ia sama sekali tidak peduli. Dan ia tidak memiliki rasa simpati kepada orang lain. Dapat kita lihat, yang pertama contoh dari nifak. Nifak dapat kita contohkan, misalnya ada orang yang berpura-pura baik di depan kita, namun di belakang kita ia sama sekali tidak berbuat baik ataupun membicarakan keburukan kita di belakang kita. Maka artinya yaitu termasuk dengan orang munafik karena berbeda dengan apa yang diucapkannya dan apa yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu ada contoh dari ananiah. Ananiah ini dapat kita contohkan ketika ada seseorang yang tidak mau mengalah ketika pendapatnya itu tidak diterima dalam proses diskusi. Sehingga ia tetap mempertahankan pendapatnya tanpa memikirkan pendapat orang lain. Ini yang disebut dengan egois. Baik, materi selanjutnya yaitu yang pertama ada putus asa. Putus asa ini merupakan suatu emosi, suatu perasaan yang ditandai dengan hilangnya harapan, optimisme, dan juga gairah untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang mengalami kondisi ini seringkali tidak memiliki harapan untuk hidup ataupun sudah menyerah dengan keyakinannya untuk berubah menjadi lebih baik atau sukses di masa yang akan datang. Artinya, orang yang putus asa ini ia merasa bahwa ia sama sekali tidak memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa ia dapat menyelesaikan masalah. Ia dapat menyelesaikan suatu problem yang terjadi di dalam hidupnya. Dan ia sudah hilang harapan dari rahmat Allah. Dan selanjutnya yaitu ada materi tentang ghadab. Ghadab dalam istilah bahasa Arab dapat diartikan sebagai kemarahan atau murka. Dan ghadab ini adalah bentuk negatif seseorang di mana dapat kita lihat tanda-tandanya yaitu seseorang tersebut melakukan permusuhan dan juga agresi. Ghadab ini merupakan sikap temperamental ataupun mudah marah yang sulit dikendalikan oleh seseorang, sehingga ia melakukan kekerasan, baik itu yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun akan merugikan orang lain. Orang yang memiliki sikap ghadab ini sulit mengendalikan emosinya, sehingga akan merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri.
Contoh dari Ghadab, yang pertama, seseorang yang marah hingga tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga dapat merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Misalnya seseorang ketika orang lain tidak sengaja untuk mungkin menyenggolnya atau menjatuhkan barangnya, dan barang itu tidak rusak sama sekali. Tetapi karena ia memiliki sikap Ghadab, maka ia memiliki kontrol emosi yang sangat tidak stabil, sehingga dengan masalah kecil apapun itu akan menjadi besar ketika ia memiliki sikap Ghadab. Yang kedua itu ada gambar orang yaitu putus asa, di mana sikap dari putus asa ini seseorang yang sudah merasa tidak ada solusi terhadap permasalahan yang ia lalui, sehingga menyebabkan kehilangan harapan. Banyak sekali dampak dari putus asa ini, karena dengan adanya sikap dari putus asa ini akan menyebabkan seseorang itu dapat depresi hingga ia dapat menghilangkan nyawanya sendiri. Itulah bahaya dari putus asa. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi kesempatan kali ini. Jadi dapat kita simpulkan pada materi kali ini. Yang pertama yaitu ada ria, di mana ria ini merupakan suatu sikap seseorang yang di mana yaitu melakukan sesuatu ataupun kebaikan itu hanya mengharapkan pujian dari orang lain, bukan karena mengharapkan ridho Allah. Dan yang kedua itu ada materi tentang materinya yaitu tentang nifak, di mana nifak ini di mana antara perbuatan dan juga ucapannya itu berbeda, dapat kita lihat pada ciri-ciri orang munafik. Dan yang ketiga itu ada ananiyah. Ananiyah ini merupakan suatu sikap egois yang sama sekali tidak memikirkan orang lain dan ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, itu ada ghadab. Ghadab ini merupakan suatu kemarahan yang sama sekali tidak bisa dikontrol ataupun dikendalikan oleh orang lain, sehingga menyebabkan kerugian bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan yang keempat itu ada putus asa. Dan yang terakhir itu ada putus asa, di mana putus asa ini hilangnya harapan ataupun hilangnya keinginan untuk mencari solusi dari permasalahannya, sehingga ia merasa bahwa suatu masalah dalam hidupnya itu tidak dapat diselesaikan. Dan bahaya dari putus asa ini dapat menyebabkan seseorang itu dapat depresi, bahkan dapat menghilangkan nyawanya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.